30 Desember 2020 jam 10.21. Hari ini banyak banget serangga di kebun. Bagus ya, nggak tahu kenapa. Jadi dia main-main di sini. Bagus nggak bagus sih sebenarnya, tapi saya lebih suka mereka ada di sini. Ini tumbuh nih. Ini rumput liar. Karena yang ini kan kita nggak pakai yang namanya kardus di bawahnya, jadi dia bisa tumbuh bebas. Ini pasti akarnya tinggi banget. Tuh, ini tuh nggak sampai akar, karena dia bayangin aja dia kan setinggi ini ya, setinggi ini. Ya berarti kan akarnya di sini, di bawah ini, jauh di bawah sana, naik ke sini. Itu efek ya dikasih kardus. Tapi kalau yang di sini ini lebih sedikit serangga gara-gara lihat ada belalang di sana. Lebih sedikit rumput liarnya karena dia udah dikasih kardus. Jadi beberapa bagian udah ketutup sama kardus gitu. Itu ada belalang. Yang saya suka hari ini tuh kita bisa lihat ya, ini sisirnya emang kebakar karena dia kurang air gitu, terus kepanasan, tapi dia tegak lagi. Insya Allah ini pertanda baik bahwa akarnya udah masih bisa maksudnya bertahan hidup gitu di sini. Saya sih pinginnya begitu. Jadi kita nggak usah nanam lagi dari yang biji, karena kalau dari biji lama banget. Semoga ini bisa subur. Karena waktu tanam di pot kayak nggak subur ya. Semoga di sini dia bisa subur. Amin. Terus kita juga saya lihat sih si daun kulit bawangnya udah mulai bersatu sama tanahnya, sama media tanam dan mulsa. Jadi kayak udah bersatu gitu, udah nggak numpang. Bahkan udah basah juga, ikutan basah tuh. Ikutan basah karena kan kemarin hujannya tuh rintik-rintik dan lama banget. Jadi dia kayaknya nyerap air dan bagus, bisa buat menjaga kelembaban tanah di sini. Bagus, seneng banget. Ini nggak tahu ya, saya nggak sadar waktu itu, tapi kayaknya ini pertanda baik juga. Ini jadi si batang pisang, si cabe, cengek domba kalau nggak salah ini tuh. Nah, dia tuh kayaknya bakal menunjukkan tanda-tanda dia bakal subur lagi. Kalau dia bakal subur lagi, berarti saya nggak tahu deh, kayaknya si cabai ini perennial juga bisa ya. Kalau misalnya kita terus rawat, udah mati kita bukan mati ya, kayak rontok gitu habis panen, nanti bisa tumbuh lagi, mungkin bisa ya. Cuman memang nanti hasilnya mungkin tidak seproduktif waktu pertama panen mungkin. Kalau diam di sini sekarang jadi wangi bawang, enak banget. Termasuk nih, saya mau ngasih lihat tomat. Seneng banget lihat tomat. Dia kan waktu itu sebenarnya panjang banget. Itu kayaknya cuman dari kayak batang ketiga gitulah, pokoknya yang tumbuh di antaranya gitu. Terus yang utamanya mati. Ini deh kalau nggak salah yang utamanya. Ini yang utamanya mati, yang panjang meliuk-liuk itu mati. Dan dialah yang akhirnya tumbuh. Senang sekali. Ini kalau tidak salah tomat mawar. Jadi kita nanti bakal punya tomat mawar. Alhamdulillah. Tomat mawar itu, sepengalaman saya, dia tuh selalu keberatan karena batangnya kecil, tapi daunnya rimbun dan buahnya banyak. Terus kan buahnya tuh, tomat itu kan air ya, berair, dia tuh selalu runtuh. Harus dikasih bambu atau penyangga lainnya supaya dia nggak runtuh. Sehari setelah ditanam, kayaknya bawang kucainya belum ada yang tumbuh ya. Saya masih berharap mereka bisa tumbuh supaya nanti kita bisa panen banyak.
Saya itu ingin punya banyak tanaman marigold, tanaman kenikir. Jadi ini kayaknya bisa kita sebar di banyak tempat ya, semoga aja mereka tumbuh nanti dengan sendirinya. Amin. Jadi siklusnya itu setelah dia mana ya, ada nggak ya kuncupnya? Jadi dia tuh kan awalnya gini dulu ya, siklus si kenikir ini. Nah ini sebenarnya udah mau ngembang sih. Ini nih ada yang masih kuncup banget, terus dia kesini, terus nanti dia kayak mekarnya malu-malu. Ini bukan mekar malu-malu ya? Iya, makin besar dulu sih seperti ini. Lucu banget. Terus nanti dia mekar semua seperti ini. Setelah itu dia menggugurkan daun-daunnya seperti ini ya. Ini menggugurkan daun-daunnya, daun bunganya, mahkotanya dia gugur. Udah menggugurkan mahkotanya, nanti dia akan kayak gini nih, sisa benang sari dan kutiknya ya. Setelah itu nanti dia makin mengering kayak gini, dia mengering. Fokus nggak ya ini tuh, fokus gak sih? Dia tuh mengering. Setelah mengering akhirnya dia jadi kering sempurna. Ini tajam, kayaknya ini bisa melukai kita sih kayaknya. Enggak sih ya, enggak semenakutkan itu, cuman dia tuh tajam-tajam itu, ada ujung-ujungnya. Nah ini yang bisa kita panen, terus kita bisa tanam lagi. Gampang banget lah, di tanah apapun kayaknya bisa tumbuh asal dia diberi air kayaknya ya. Nggak tahu, saya belum pernah coba di tanah yang ekstra kering gitu. Kalau orang Sunda biasanya memanfaatkan daun kenikir ini. Kenikir ya, saya tadi ngomong marigold bukan. Memanfaatkan daun kenikir ini untuk lalapan biasanya. Direbus dulu, terus nanti dipakai lalapan. Ini enak banget lah kayaknya kalau buat orang Sunda. Tapi saya tuh mau beli ya, atau mau cari lah ya, yang warnanya ungu. Karena katanya dulu tuh yang dijadiin lalapan sebenarnya yang warna ungu bunganya. Jadi saya nanti mau coba cari, kalau ada lumayan nih, kita bakal punya lalap yang banyak karena pohonnya bisa gede, bisa lebih tinggi dari saya. Sebenarnya dia menyedihkan ya, layu, patah-patah gitu. Tapi ini ada daun barunya, alhamdulillah. Kalau ini sih nggak masalah ya, karena kan dia ditanamnya di paling bawah dan di bawah itu lembab juga. Cuman kalau setengah ketinggian ini, setengah kedalaman ini, setengah yang atas ya, yang bagian atas tuh dia cenderung kering. Nah setengah yang bagian bawah tuh cenderung agak lembab, jadi dia masih bisa tumbuh. Kalau misalnya tanaman yang saya tanam di bagian atas sih biasanya emang dia bakal layu karena kering. Tapi kalau yang ditanamnya bener-bener ke dasar kayak yang ini, itu tumbuh loh. Seneng banget. Ini lihat ya, karena saya nanamnya dari pot ya, terus dipindahin ke sini. Ini ada nih yang dari pot ke bawah gulmanya. Tuh. Gak apa-apa, nanti kalau udah semakin agak tinggian lah ya, udah agak tinggian kita ambil. Kalau pendek kayak gini susah juga. Nah ini kucai, masih bisa dihitung jari, tapi lihatlah keajaiban kucai. Nanti kalau dia udah makin nyaman dengan tempatnya, dengan kondisi alamnya, nanti dia bakal tumbuh subur banget dan kita bisa panen banyak. Itu yang saya pelajari dari orang-orang sih ketika menanam kucai. Jadi kita sabar aja. Sebenarnya main ke kebun terus sambil buat video seperti ini tuh kayak buat catatan sih. Ya kan, rekaman itu kan sama dengan catatan ya. Jadi kita tuh inget, oh ya kita masih punya ini, masih punya itu, ada sesuatu yang belum dikerjakan gitu. Itu bakal ingat karena kita cek satu-satu. Kayak ini nih, selada ini kan udah mulai gede-gede ya. Udah mulai gede-gede, nah berarti kita kan bisa panen. Sekarang kita udah tahu nih bisa panen. Jadi nanti kalau misalnya hari ini atau besok ada yang mau panen, misalnya butuh,
kita tinggal ambil aja karena kita udah tahu bahwa di kebun udah ada yang siap panen gitu. Sama seperti seledri ternyata juga udah ada yang kokoh, udah ada yang tinggi-tinggi, kita bisa panen juga. Seneng banget ya batangnya sekarang bisa tegak-tegak gini. Waktu di pot sih kayaknya dia ini apa, nggak tahu deh, letoy. Sekarang nggak, di sini udah bagus, mereka udah seneng. Nih, ada yang udah bisa dimakan. Ini adalah ciplukan. Tuh, tapi katanya kalau ciplukan tuh lebih enak kalau udah panen gini tuh didiemin dulu, nggak langsung dimakan. Mimpi saya itu ingin punya hutan makanan. Jadi kita berandai aja kalau kita hidupnya sekecil semut, mungkin pandangan kita tuh gini ya kalau lihat kebun kita. Tuh banyak banget ya. Tapi ini belum subur. Saya belum ngasih pupuk nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kemarin hujan soalnya, hujan yang rintik-rintik itu, jadi semoga ini udah bisa jadi pupuk sementara waktu lah. Hama kelihatan kan, jadi kelihatan ada hama. Gak apa-apa kalau hamanya masih sedikit mah. Lagian ini dia lagi proses ke biji juga. Kayaknya sih nggak akan nempel ke tanaman lain, nggak tahu. Ini saya sambil makan yang tadi, dia udah berubah bentuk. Saya sambil makan ciplukan yang tadi, rasanya seperti tomat dan terus saya ngomongnya seperti tomat dan apa ya, dan kerasan. Baru petik buah tin dari pohon yang ini. Tuh kita masih seger ya. Jadi buah tin ini kalau misalnya dia udah mulai matang dia cepet banget membesarnya. Tapi kalau misalnya dia masih mentah dia kecil aja terus untuk beberapa waktu. Sekarang lagi musimnya tin, jadi dia bisa panen sekitar 2 minggu sekali lah. Alhamdulillah. Masih belum banyak soal produksinya. Sekarang jam 17.31, saya udah lama nggak update tentang tanaman hias ya. Iya, soalnya sekarang posisinya lagi nggak benar, lagi ada perbaikan, jadi posisi berantakan dan tanamannya kotor, kena ya lihat tuh kotor kan. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu saya bakal coba buat bahas lagi, coba buat rawat lagi. Udah lama kan nggak dirawat, jadi kasihan lah pokoknya. Saya jelaskan sama tanaman-tanaman ini, cuman ya mau gimana lagi. Tapi nggak gimana lagi ya, sebenarnya bisa aja diusahain, diurus. Ya, tenang aja lah, nanti kita cari jalan yang terbaik. Saya bakal film lagi, saya bakal kasih lihat lagi koleksi tanaman saya yang terbaru, yang terkini, karena yang terbaru kayaknya udah nggak ada. Jadi yang terkini aja, mana yang udah nggak ada, mana yang masih ada, gitu. Kita kasih lihat lagi nanti. Pokoknya saya udah nggak sabar buat bahas itu, gitu deh. Seneng pokoknya kalau udah bahas tanaman tuh ya. Soalnya dulu tanaman-tanaman kayak gini nih yang bikin saya bikin YouTube, terus kemudian pindah jadi tanaman yang bisa dimakan. Jadi kita tetap harus mengapresiasi mereka selama mereka masih ada di rumah kita. Walaupun nggak ada di rumah kita tetap menyayangi mereka kan sebagai tanaman hias. Mereka juga kontribusinya besar buat bumi kita. Jadi kita harus tetap sayang sama tanaman-tanaman, sama makhluk hidup. Pokoknya kita sayangin aja semuanya lah yang baik-baik buat kita ya.